Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna 'alal mu'minin idh batha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Al-Malikul Haqqul Mubin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya muliakan para kiai, para ustadz, para alim ulama, yang saya hormati bapak-bapak, para tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, dan seluruh hadirin jamaah Masjid Jamiatul Muslimin. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-25 insyaallah, ada juga yang malam ke-26, ada pula malam ke-27. Tadi sebelum berangkat saya baca WA grup di grup Biak, Kabupaten Biak. Ada edaran dari Polres Biak bahwa pengawalan malam takbiran itu malam 21 Pak Yai. Ya. Tapi di situ dalam kurung tentatif, belum tetap. Kemudian saya dikonfirmasi oleh istri saya di sana, "Ayah, ini bagaimana? Apakah Jayapura juga kira-kira lebaran tanggal 21?" Sepertinya saya tidak melihat itu dari sisi kacamata agama, tapi saya melihatnya dari kegelisahan ibu-ibu, bapak-bapak. Maksudnya ini kalau lebaran tidak tepat sama 21, 22, bahkan ada 23, repot urusannya. Buras bisa basi. Kalau bapak-bapak tenang saja, tinggal makan. Ibu-ibu ini yang kasihan, gitu, gelisah. Perbedaan pandangan hisab maupun ru'yat ini memang luar biasa Pak Yai. Ya. Saya mengikuti hitungan bulan Hijriah, tapi saya merokok Pak Yai, saya merokoknya kamu tidak konsisten. Orang NU itu memang merokok, tapi kamu ini ahli hisab. Biasanya hisab itu Muhammadiyah, ya. Tapi perbedaan itu rahmat. Kemudian seharusnya saya tidak ceramah malam ini di sini. Ada Ustadz Ainul Yakin. Tadi sore dia konfirmasi, "Ustadz, bisa minta tolong gantikan saya di ceramah." Tadinya dia katakan ceramah tarwih. Di mana? Sepertinya saya belum kuat, karena Jumat yang lalu saya terkena serangan penyempitan saraf. Sampai seluruh badan saya itu hampir kaku, dan untung masih bisa baring. Dan besoknya saya harus mandi di laut. Ya, pagi itu saya mandi di laut, kurang lebih 2 jam 3 jam. Sampai sekarang kalau berdiri lebih dari 2 menit 3 menit itu sudah terasa sekali. Tapi ketika dia katakan di Masjid Jamiatul Muslimin, saya langsung iyakan. Oh iya, insya Allah, saya semangat. Kenapa? Saya 7 tahun jadi warga Jamiatul Muslimin. Saya rindu dengan suasana di Perumnas 4. Saya rindu dengan Pak Yai. Pak Yai ini yang bacakan saya doa waktu saya mau menikah besoknya, ya. Dan hari itu juga, ya, alhamdulillah, doa beliau makbul, diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kami baik-baik saja sampai hari ini. Rindu dengan saudara-saudara sekalian. Silaturahmi itu penting. Saya pikir gini, ya Allah, mungkin banyak yang selama ini saya kenal, tapi saya tidak atau belum bertemu muka lagi. Katanya dalam Islam itu bersilaturahmi itu memanjangkan umur usia. Bukan saya takut mati Pak ya, tidak. Saya tidak takut mati. Mati itu adalah ketentuan dan pasti akan dijalani. Tapi ada
istilah ini anak muda pasti tahu ini. Kalau sering nonton Korea, bahasa Koreanya begini, kamu boleh merindukan Tuhan tapi jangan terburu-buru. Begitu. Boleh kita ingat mati tapi jangan terburu-buru katanya. Pelan, slow. Jadi banyak amalan yang harus dilaksanakan. Olehnya itu yang mendorong saya kuat, saya bersilaturahmi dengan saudara-saudaraku di Perumnas 4, di Masjid Jamiatul Muslimin ini tentunya. Mudah-mudahan mendatangkan keberkahan tersendiri. Amin ya rabbal alamin. Dan karena kondisi kesehatan saya masih sangat terganggu, barangkali saya tidak terlalu lama. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam versi psikologi Islam. Karena memang 4 tahun, 5 tahun saya menempuh S3 saya, doktoral saya. Alhamdulillah baru saja tiba sekitar 1 bulan dan langsung tancap gas. Begitu capeknya mondar-mandir memenuhi materi sana sini, itu yang menyebabkan barangkali kelelahan pada fisik saya, sehingga Allah menegur pelan-pelan saja ya, akhirnya saya diistirahatkan 1 minggu. Dan ini malam pertama saya menginjakkan kaki di masjid untuk menyampaikan ceramah. Alhamdulillah diberikan kekuatan. Di dalam Al-Quran ini, saudara-saudaraku sekalian, ada teguran keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang 3 sifat manusia ketika dia melakukan amaliyahnya, terutama kita umat Islam. Yang pertama adalah sifat orang mukmin. Ketika diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang mukmin tidak ada perkataan lain kecuali sami'na wa ta'na. Saya dengarkan dan saya kerjakan itu ya Allah. Innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasuli liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ta'na wa ulaika humul muflihun. Orang mukmin itu ketika dapat perintah Allah, dia dapat sinyal, dia dapat lampu hijau bahwa ini perintah Allah, sunnah Rasul, perkataannya sami'na wa ta'na. Saya dengarkan dan saya jalankan perintah itu. Wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya kita ini termasuk orang yang beruntung. Yang datang hari ini, malam ini di masjid, Bapak Ibu sekalian adalah muflihun, orang-orang yang beruntung. Nah, orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang yang beruntung ini mencintai Allah itu tanpa syarat. Mestinya mencintai Allah tanpa syarat, menjalankan ibadah juga tanpa syarat. Bukan datang ke masjid karena ingin tokonya laris, enggak. Urusan toko laris itu urusan ke-17. Datang ke masjid supaya jadi lamarannya dengan si A, enggak. Urusan lamaran jadi itu nomor 18. Datang ke masjid, sholat, puasa, bukan karena diperintah mertua, enggak. Itu urusan ke-30. Urusan pertamanya adalah sami'na wa ta'na. Saya dengarkan dan saya jalankan perintah itu. Seharusnya orang beriman yang sesungguhnya seperti itu. Sehingga tidak perlu lagi ada pertanyaan. Sholat subuh kenapa kita 2 rakaat? Sholat zuhur 4, asar 4, maghrib 3. Kenapa? Untuk apa? Tidak ada pertanyaan. Dengarkan dan jalankan perintah. Ada golongan kedua di antara kita, dan ini menjadikan perbedaan di antara orang-orang yang betul beriman kepada Allah atau tidak, atau setengah-setengah. Wa iyyakullahumul haqqu yatu ilaihi mudhinin. Ketika dia melihat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bermanfaat, berfaedah buat dia, maka dia mau datang melaksanakan perintah Allah, menjadi panitia amal Ramadan. Ada faedahnya, ada manfaatnya, ada honornya, baru mau gabung. Nah, hati-hati. Saya minta maaf saudara-saudaraku, luruskan hati dan niat kita lillahi ta'ala. Urusan mau dapat honor atau tidak, itu urusan ke-33. Perbaiki hati kita. Jangan-jangan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tercancel selama ini hanya karena itu. Tidak mau jadi imam masjid kalau honornya di bulan suci Ramadan bukan 30 juta. Saya dapatkan. Ada. Mohon maaf saja. Baku tawar di depan saya. Ustadz,
kayaknya kami hanya bisa bayar 10 juta. Aduh, saya jauh-jauh dari Makassar baru, tidak bisa kasih naik 15 mas. Astaga. Saya langsung katakan, sudah, pakai yang ada. Tidak bisa. Itu di Masjid Jayapura, salah satu masjid di Jayapura. Dan hari itu saya kebetulan khutbah Jumat. Ba'da khutbah Jumat, penawaran itu terjadi, batal. Wa iyyakullahumul haqqu yatu ilaihi mudhinin. Kalau itu bermanfaat bagi dia, tidak mengenal status. Bahkan seorang ustadz pun barangkali masih diuji keimanannya persoalan ini. Termasuk kami para penceramah. Ada yang memilih tidak mau ke masjid A, tidak mau ke masjid B. Berapa amplopnya di sana? Di sana cuma 250.000. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya secara pribadi memang saya tidak butuh amplop, Pak. Isinya saja. Tapi bukan itu persoalannya. Kami para ustadz, ketika ada penawaran, ada telepon, pertimbangannya bukan persoalan itu. Pertimbangannya adalah saya bisa bersilaturahmi ke sana. Saya timbang-timbang apakah saya mampu ke sana atau tidak. Bahkan beberapa teman ustadz, dosen di IAIN, saya katakan begini, kalaupun ada jadwal sampai ke kilo 9, saya mau berikan saya ke sana, hanya karena ingin bersilaturahmi. Dari tahun 2000 sampai dengan 2023 saya masih di Papua. Perkenalan dari 2000 sampai tahun ini itu 23 tahun lamanya, dan banyak silaturahmi yang putus. Itulah mungkin yang menyebabkan beberapa kendala dalam kehidupan khususnya pribadi saya. Tidak mau melaksanakan ajaran kalau tidak ada manfaat di situ. Untuk apa saya berpuasa? Dalam dunia medis, orang yang berpuasa akan diistirahatkan tubuhnya dan menimbulkan metabolisme tubuh yang baru. Dia akan sehat. Ini, oh iya, saya puasa. Begitu dia puasa dan mahnya muncul, apa yang terjadi? Hari pertama puasa, hari kedua tidak, sampai hari ke-29 tidak. Karena apa? Dia mau berpuasa hanya karena sehat, bukan itu. Berpuasa karena mau menjalankan perintah Allah. Urusan sehat atau tidaknya, gitu. Yang ketiga, ini yang paling parah. Idza fariqum minhum muridun. Ada beberapa orang ketika diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasul, apa yang dilakukan? Dia lari dari perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau sama sekali. Tidak mau sama sekali. Inilah golongan orang-orang yang fasik. Orang-orang juga termasuk yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. 3 menit terakhir. Terlepas dari persoalan itu, saudara-saudaraku sekalian, saya ingin mengajak dalam konsep tekno hati kita, tekno rasa kita. Bagaimana cara kita memandang orang lain, bagaimana cara kita melihat orang lain. Ketika kita merasa bahwa saya adalah orang-orang yang mukmin, sami'na wa ta'na, dijaga baik itu. Tapi bagaimana caranya menjaga itu? Di dalam Ihya Ulumuddin ada konsep tawadu yang ditawarkan. Kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Ketika anak muda melihat orang tua, ketika remaja melihat yang lebih tua, apa yang mesti dia katakannya? Huwa aksaru ibadatan. Nih, anak remaja, pemuda lihat yang lebih tua. Huwa aksaru ibadatan. Orang tuaku itu
bapakku itu, hajiku itu ibadahnya lebih banyak dari saya, sholatnya lebih banyak dari saya, maka seorang pemuda mesti termotivasi untuk melaksanakan ibadah. Jangan sebaliknya, kata-kata negatif muncul, sudah tua tidak tahu diri, tidak pergi sembahyang di masjid, tidak tahu puasa. Tidak perlu. Lihat orang tua, huwa aksaru ibadatan, walaupun nyata-nyatanya tidak sholat, tidak sembahyang, lempar energi positif padanya, insya Allah la'allallaha yatubu alaih, insya Allah Allah memberikan taubat kepadanya. Fa innallaha tawwabur rahim. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam adalah penjahat nomor wahid yang paling membenci Rasulullah dan hampir-hampir saja membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah berdoa meminta agar diberikan hidayah, dan pada akhirnya Umar bin Khattab menjadi pembela Islam yang sangat luar biasa, hingga kita merasakan nikmat Islam sampai hari ini seperti apa. Rasulullah tidak bisa berdiri sendiri, harus ada orang-orang yang mengawalnya. Idh kamu dalam surah Al-Kahfi itu digambarkan seperti itu. Ada orang yang berdiri di belakang, di samping beliau untuk menegakkan Islam. Farabatna ala qulubihim idh qamu, diteguhkan hatinya, kemudian dia berdiri teguh. Ada sahabatnya, ada orang-orang yang mendukungnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya dengar waktunya sudah habis. Apa itu kodenya atau bagaimana? Tapi 1 menit terakhir, 1 menit terakhir, saya mohon. Konsep yang selanjutnya, orang tua melihat anak muda. Kalau tadi anak muda melihat orang tua, dia mengatakan huwa aksaru ibadatan. Bagaimana orang tua yang melihat anak muda? Maka dia mengatakan huwa akallu minni maksiatan. Maksiatnya sedikit karena memang dia masih muda. Motivasi kita bagi orang tua, lihat anak muda, wajar dia masih muda, masih ada maksiatnya sedikit. Artinya apa? Kita yang sudah tua sadar diri, jangan lagi buat maksiat, walaupun itu qalil, sedikit gitu. Sehingga apa? Terbentuklah hati yang tawadu pada diri kita. Kita jalankan ibadah dengan baik. Yang muda seperti itu, yang tua seperti itu, masuk di dalam masjid, insya Allah berkah semua hidup kita, berkah hidup keluarga kita, anak istri kita, keluarga kita, bangsa ini, bahkan negara ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kekurangan, dan ketika ada kesalahan datangnya dari saya sendiri, dan ketika ada kebenarannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.